marilah kita minta tolong kepada Allah atas nikmat. Afwan Ustadz, terputus Ustadz. Ustadz sepertinya keluar ya. Iya, mental ya. Tapi ini masih ada yang streaming Rumah Show, mungkin bisa disampaikan. iPad Ustadz sih masih masih ada di dalam Zoom ya. Masih jadi partisipan tapi nggak ini nih, nggak aktif kayaknya suaranya. Sudah saya info di Zoom, Oke, di di WA, di di WA nih live-nya nih. Ustadz di Instagram. Ini Ustadz sudah masuk kembali yang Rumah Show TV. Oke, dijadiin co-host dulu kali ya. Oke. Afwan Ustadz tadi mental sepertinya. Silakan Ustadz dilanjut. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian dan juga jamaah MTHK yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Malam hari ini kita kembali bergabung dengan Majelis Taklim Hijatul Kafah. Tadi sudah diawali dengan mukaddimah dari Pak Syafar dan sebelumnya tadi ada iklan walaupun ada gangguan sedikit. Ya mudah-mudahan Allah menolong kita, memberikan kelancaran sampai majelis kita pada malam hari ini selesai dan nantinya siap-siap untuk bertanya mengenai materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin saya sedikit review. Kemarin kita bahas apa ya? Kemarin yang dibahas apa? Bisa tuliskan di kolom komentar. Apa kemarin yang dibahas di pertemuan sebelumnya? 2 pekan lalu berarti. Utama nih yang Ustadz yang memberikan keringanan untuk membayar hutangnya. Kita Oke. nunggu dulu. Berarti ada 2 pihak yang kita bahas ya. Kemarin Baik kita Ustadz. bahas kreditur. Kemudian yang kita bahas kali ini dari sisi debitur. Kemarin tentang kabar gembira untuk sang pemberi utang. Pakai sang pemberi utang karena dia sangat-sangat sabar sehingga kita sanjung dia dengan sang pemberi utang. Yaitu sang kreditur. Kemudian di kesempatan malam hari ini. Ya, lihat di layar kita akan bahas dari sisi orang yang berutang. Orang yang berutang berarti apa? Debitur. Debitur. Dari sisi debitur. Ya. Di sini jadi pembahasannya memang harus kita bedakan ya. Antara debitur dengan kreditur. Kita tidak bisa jadikan satu karena nanti ada yang salah paham tentang ini. Dikira saya nggak usah bayar utang sih karena si kreditur itu suruh untuk memberikan tenggang waktu. Enggak, kita bahas kalau untuk yang berutang ini bahasanya yang kali ini. Ya, maka judul malam hari ini kan bayar utang dong.
Ya bayar utang dong. Gitu. Ingat, berutang itu berisiko. Kita lihat beberapa hal yang para ulama sebutkan dan ini kita simpulkan dari beberapa hadis mengenai risiko dari berutang. Risiko dari berutang. Pertama, berutang mengajarkan untuk mudah berbohong. Jadi ada yang punya buku, nanti bisa dilihat di buku ini. Teman belum bayar utang, ya, teman belum bayar utang, ya. Ini bisa dipesan di Rumah Store, WF Store maupun di marketplace. Berutang itu mengajarkan untuk mudah berbohong. Berutang mengajarkan untuk mudah berbohong. Nah, yang namanya utang mengajarkan untuk mudah berbohong ini kebanyakan kita saksikan nyata saat ini. Ya, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana yad'u fi sholati wa yaqul." Kana yad'u fi sholati wa yaqul, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram." Faqala lahu qailun, "Ma aksara ma tasta'izu ya Rasulullah minal maghram?" Qal innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada wa akhlafa. Nabi SAW biasa berdoa di dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya berutang. Ya, mudah-mudahan doa ini bagi yang terlilit utang atau yang sulit dalam utang, hafalkan ini ya. Ini sudah pada hafal apa belum nih? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Atau baru mendengar doa ini malam ini? Ini sudah pada hafal belum? Para peserta jamaah MTHK sudah pada hafal belum? Yang di Instagram sudah pada hafal? Yang di YouTube sudah pada hafal doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sudah pada hafal? Belum Ustaz. Ini belum ini. Ya Allah. Ya Allahul musta'an. Kayaknya jadi PR nih untuk hafal nih. Ini Anda sudah hafal ya. Di IG ini gimana di IG nih? Yang di Instagram, kalau dengar di Instagram baiknya saya sarankan cek di story Instagram biar masuk ikuti yang di YouTube ya. Atau lebih bagus ikuti yang di Zoom. Di Zoomnya MTHK, lihat Zoom meeting ID-nya dan passcode-nya. Biar langsung dapati masuk di Zoom tadi, kemudian bisa tanyakan langsung dan nanggapi seperti ini ya. Karena saya biasanya jarang baca komentar yang di Instagram. Jadi tolong rekan-rekan yang dari Instagram, ini ada beberapa ini, bisa bergabung langsung ya untuk bergabung dengan Zoom MTHK biar bisa berikan komen di sini di kolom komentar Zoom atau mungkin kesulitan sinyal bisa pakai YouTube. Nah, kemudian nanti bisa tanya jawab juga. Gimana ini sudah pada hafal belum? Ya. Tugasnya hafal ini ya. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu minal ma'sami dari dosa wal maghram. Dari dosa wal maghram. Dan dari terlilit utang. Oke. Lihat di sini. Ini dua ini penting banget. Saya kalau ngajarin masyarakat umum, bahkan kalau saya ngisi pengajian umum ya di kampung-kampung, di desa, di Gunung Kidul, nih dua ini saya haruskan mereka hafal karena problem mereka di masalah utang ini. Mana-mana mumet, pusing, bingung, pikiran jadi berat gara-gara utang.
Oke, Nabi SAW ajarkan ini. Dan sebagian ulama anjurkan ini dibaca di akhir sholat. Sebagian ulama anjurkan ini dibaca di akhir sholat. Nah, lalu ada yang berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari utang? Kenapa engkau sering meminta perlindungan dari utang? Rasulullah lantas bersabda, jika orang yang berutang itu berkata dia sering dusta. Jika dia berjanji dia akan mengingkari. Coba para peserta yang hadir malam hari ini. Apa yang dikatakan Nabi SAW ini benar atau tidak? Coba saya melihat bilang benarnya berapa persen yang sabda ini tidak benar berapa persen gitu. Coba benar atau tidak? Jika orang yang Benar. berutang itu berkata dia sering berdusta, relate banget tuh. Jika dia berjanji dia akan mengingkari. Coba yang lainnya di kolom komentar coba benar, ada lagi. Benar, benar. Coba benar lagi. Sahih Ustadz, benar banget nih, pakai banget nih. Oh. Relate banget apa yang Nabi SAW sampaikan. Ya. Bahkan mungkin bukan hanya bohong saja gitu loh. Lebih daripada itu ada. Coba lihat perkataan dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan. Yang dimaksud dengan meminta perlindungan dari utang yaitu jangan sampai hidup sulit gara-gara terlilit utang. Lihat, jangan sampai hidup sulit gara-gara terlilit utang. Karena memang kenyataannya orang sulit dalam hidup itu gara-gara utang. Atau maksudnya pula minta perlindungan kepada Allah dari keadaan tidak mampu melunasi utang. Ya, jangan sampai kalau punya utang sulit untuk lunasi. Ini beban pikiran nih. Dan dari sini kita belajar juga ya. Kita belajar juga, sudah deh. Ada duit baru beli. Nggak ada duit, ya nggak usah beli gitu. Daripada kita di kondisi nantinya sulit gara-gara terlilit utang. Atau tidak mampu melunasi utang. Kata Ibnu Hajar lagi dalam Ibnu Hasyi Ibnul Munir disebutkan bahwa hadis meminta perlindungan dari utang tidaklah bertolak belakang dengan hadis yang membicarakan tentang bolehnya berutang. Ini tidak kontradiksi. Berutang boleh seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Sedangkan yang dimaksud dengan minta perlindungan adalah dari kesusahan saat berutang. Nah, di sini ada catatan di sini ya. Namun jika yang berutang itu mudah melunasinya, kan ada orang yang juga mudah melunasi. Dia bilang bulan depan saya bayar ya, benar-benar dia bayar. Maka berarti orang ini ia telah dilindungi oleh Allah dari kesulitan dan ia pun melakukan sesuatu yang sifatnya boleh atau mubah. Artinya berutang boleh. Ya, kalimatnya berutang itu boleh. Tadi doa tadi maksudnya adalah jangan sampai kita itu kalau berutang malah sulit untuk lunasi. Silakan berutang, terus minta tolong kepada Allah agar utang tadi bisa dilunasi dan lihat kemampuan diri. Al-Muhallab rahimahullah mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal ini adalah doa Nabi SAW ketika berlindung dari utang. Dan utang sendiri dapat mengantarkan kepada dusta. Lagi kalau sudah tahu sifat dirinya, kalau utang itu nanti bohong, sudah deh, nggak usah utang dulu lagi. Ya, karena karakternya yang bohong ini dibangun dari utang. Gitu. Terus keadaan yang kedua, lari dari utang akan dikumpulkan bersama golongan pencuri. Dari Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmiun alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa saja yang berutang lalu berniat
tidak mau melunasinya. Lalu berniat tidak mau melunasinya. Maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai apa? Pencuri. Coba kita lihat pengertian ini ya. Al-Munawi rahimahullah mengatakan orang seperti ini akan dikumpulkan. Ingat, dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberikan balasan sebagaimana mereka. Ibnu Majah membawakan hadis di atas pada bab barang siapa berutang dan berniat tidak ingin melunasinya. Oh, berarti kita bagi di sini ada dua ya. Ada orang yang berutang, dia yang pertama di sini. Ya, yang pertama di sini. Dia berniat tidak mau melunasi, tidak ingin melunasinya. Ada keadaan yang kedua berarti apa? Ada yang berutang dan berniat ingin melunasinya. Nanti kita akan lihat balasan yang ini, bahasan yang ini nih. Berniat ingin melunasinya. Maka untuk keadaan yang kedua ini Allah akan tolong. Nanti kita akan lihat hadisnya. Allah akan tolong. Yang penting punya tekad deh. Ingat Allah akan tolong. Nah sekarang saya bertanya, ada nggak orang yang seperti ini? Dia lari dari utang. Akan dikumpulkan bersama golongan pencuri. Ada, saya kasih contoh ya. Pada tahu arisan ya? Arisan itu gimana arisan bentuknya? Arisan itu gimana sih arisan? Arisan boleh atau enggak sih? Arisan boleh enggak? Hmm? Arisan boleh atau enggak? Kita boleh ikut arisan enggak? Hmm? Kita boleh ikut arisan enggak? Atau arisan itu boleh atau tidak? Ayo coba komentarnya. Boleh tapi dengan syarat. Boleh Ustadz. Dan lagi boleh asal tidak ada biaya apa-apa. Terus boleh Pak. Ada lagi? Ada yang bilang di Instagram sini nggak boleh. Hmm. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak nih? Di YouTube coba. Boleh jika tidak ada potongan admin. Nggak boleh. Ada yang bilang lagi tidak boleh. Ada yang bilang boleh lagi nih macam-macam jawabannya nih ya. Coba. Arisan misalnya 30 orang ya. Misalnya majelis taklim Hijratul Kafah buat arisan nih 30 orang nih. Hmm. Hmm. Si A ini dapat pertama. Saat kocokan pertama dapat nih. Taruhlah setiap arisan itu 100.000. Berarti kalau sekali arisan dapat berapa nih? 30 kali 100.000. Total berapa? 3 juta ya. 3 juta rupiah. Ya. A dapat pertama. Kocokan pertama dia dapat. Oke. Terus di kocokan kedua 3, 4, 5, 6. A ngapain? Dia sudah dapat tuh pertama. A ngapain kalau gitu? Sampai kocokan 30. Nyicil. Berarti di kocokan kedua dan seterusnya nyicil dong. Nyicil bayar 100.000 lagi. Sampai dengan kocokan ke 30. Ya kan?
Oke. Berarti karena nyicil statusnya A selanjutnya apa berarti? Berutang. Pertanyaannya, hukum berutang bagaimana? Boleh atau tidak? Hukum berutang bagaimana? Boleh atau tidak? Sudah kita bahas sebelumnya ya. Hukum berutang bagaimana? Boleh atau tidak? Hukum berutang tadi, boleh atau tidak? Hukum berutang bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh asal bayar, betul. Hmm, boleh. Ini ada kalimat catatan ini penting banget nih. Boleh asal bayar. Hmm, ya. Ingat kalimatnya ya, boleh asal bayar. Ini nih. Nah, kalau si B dia ternyata dapat terakhir. Dapat terakhir berarti di urutan 30. Berarti dari awal dari urutan pertama, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai ke 30. Apa yang dia lakukan? Hmm? Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh B? Apa yang dilakukan oleh B? Menabung. Menabung berapa? Tadi 100.000. 100.000. Ya, dia menabung. Dan dia dalam posisi meminjamkan juga, betul. Oke, dia dalam posisi meminjamkan. Ya, atau dia dalam posisi juga meminjamkan. Berarti dia dalam posisi jadi kreditur. Tuh, kreditur. Boleh nggak menabung dan meminjamkan di sini? Boleh nggak? Hukum menabung boleh nggak? Hukum menabung boleh atau enggak? Hmm? Boleh nggak? Boleh. Hukum meminjamkan boleh atau tidak? Hukum. Hukum meminjamkan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kemarin malah kita sebut tuh disunahkan, ya kan? Disunahkan di sini. Ya minimal kita katakan boleh. Nah, lihat dua keadaan di sini. Ada statusnya berutang. Tuh ya. Hukumnya boleh. Ada statusnya menabung dan meminjamkan. Hukumnya juga boleh. Lihat situ hukumnya boleh. Berarti kembali ke hukum arisan. Boleh atau tidak? Hmm? Hukum arisan boleh atau tidak berarti? Hukum arisan boleh atau tidak? Boleh. Asalkan apa? Asalkan apa? Syaratnya apa? Asalkan apa? Asalkan apa? Bayar. Bayar ini berarti apa kalau bayar? Hmm? Kalau dalam arisan, bayar itu berarti apa? Kalau si A tadi sudah dapat pertama, berarti bayarnya apa? Hmm? Asalkan bayar, berarti apa? Tidak kabur atau lari dari arisan. Karena ada sebagian itu tidak mau bayar, tidak mau nyicil.
Setelah dapat pertama, yang kedua dia nggak berangkat. Yang ketiga dia nggak berangkat. Yang keempat dia nggak berangkat. Yang kelima dia nggak berangkat. Yang keenam dia nggak berangkat. Sampai ke 30. Tuh. Ini masuk hadis ini kan. Betul nggak? Masuk hadis ini atau tidak? Coba lihat. Dia sudah dapat pertama nggak mau bayar-bayar tuh. Dia berniat tidak mau melunasi kan berarti. Dia dapat, kalau saya dapat pertama nih, oh sudah saya kabur dari sini. Oh sudah. Maka hati-hati, statusnya apa? Dicatat sebagai pencuri. Dicatat sebagai pencuri. Tuh, diingat baik-baik. Ya. Terus yang ketiga, ya pokoknya semoga Allah itu jauhkan kita dari sifat khianat dalam utang. Sifat khianat dalam utang itu lari dari utang itu. Ya, sifat khianat dalam utang itu lari dari utang. Terus yang ketiga, Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau mengembalikan utang. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, atlafahallah." Barang siapa mengambil harta manusia Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Ya. Ya, dia ingin menghancurkannya gimana? Lihat penjelasannya. Di antara maksud di sini adalah barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan utang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan. Nah ini. Ini namanya menghancurkan harta orang. Maka Allah pun akan menghancurkannya. Dia tidak mau kembalikan, itu namanya menghancurkan harta orang di sini. Jangan kira kalau menghancurkan harta orang itu saya pinjam helm terus saya hancurkan. Bukan. Bukan itu aja. Ini juga termasuk berniat tidak ingin mengembalikan utang. Itu namanya menghancurkan harta orang lain. Karena dia berniat seperti itu, maka Allah pun akan menghancurkannya. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Ya, berat ini. Hati-hati. Pokoknya punya tekad dulu deh. Saya mau lunasi. Saya mau bayar. Saya nggak mau kabur. Hati-hati. Kalau Allah hancurkan sudah hidup kita. Memang nggak dapat pertolongan lagi. Sudah. Karena kita sudah menyusahkan orang lain. Lalu yang keempat. Masih ada utang enggan disolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini solat janais, solat jenazah. Hmm. Dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Ya, Nabi SAW tanya utang nih. Mereka para sahabat menjawab tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka sahabat menjawab tidak. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian datangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Tadi kan Nabi tidak mau solatkan, kenapa tadi? Dia punya utang. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Tidak ada. Sudah, Nabi SAW solatkan. Ya tak? Nah, sekarang lihat yang kedua ya. Yang kedua, kemudian datangkanlah jenazah yang lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Jawab iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk lunasi? Mereka jawab, para sahabat menjawab, ada sebanyak 3 dinar.
Karena mampu lunasi, karena ada uang di sini 3 dinar, beliau sholatkan. Jenazah ketiga dihadirkan lagi. Lalu para sahabat berkata, sholatkanlah dia. Beliau bertanya, apakah dia punya utang? Meninggalkan sesuatu? Ya, tidak ada di situ untuk melunasinya. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Ya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Kemudian beliau berkata, sholatilah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata, sholat alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu. Nah, Abu Qatadah bilang gini, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia biar aku saja menanggung utangnya. Kemudian beliau pun mensolatkannya. Berarti kalau Abu Qatadah tidak lunasi, Nabi nggak mau sholatkan itu. Nabi SAW nggak mau sholatkan orang itu. Lihat yang kelima, pahala jihad tidak bisa membayar utang. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i bahwa Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di depan halayak ramai. Ini tentang jihad ya, ingat ya, kita fokus ke jihad ya. Pahalanya tidak bisa bayar utang di sini. Kemudian beliau menyebutkan pada mereka bahwa jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baiknya amalan. Kemudian ada seorang lelaki yang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan jika saya terbunuh dalam jihad? Apakah semua kesalahan saya akan dihapuskan? Beliau menjawab, na'am, in kutilta fisabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Benar jika kamu terbunuh fisabilillah dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala Allah, sedang maju, tidak lari mundur ke belakang. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, apa yang kau katakan tadi? Orang itu berkata lagi, bagaimana pendapat Tuhan jika saya terbunuh dalam jihad? Apakah semua kesalahan saya akan dihapuskan? Beliau SAW menjawab, na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa daina. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Benar, jika kamu terbunuh fisabilillah dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala Allah, sedang maju dan tidak lari mundur ke belakang, berarti tidak kabur dari perang ya. Kalau sudah di medan perang nggak boleh kabur. Kecuali kalau engkau memiliki utang, sesungguhnya Jibril mengatakan hal itu kepadaku. Berarti walaupun terbunuh fisabilillah, ini kan di awal disebut, walaupun terbunuh fisabilillah, kalau punya utang, nggak bisa selamat. Jadi pahala jihad tidak bisa menghapuskan utang tadi. Pahala jihad tidak bisa menghapuskan utang tadi. Ya, tolong diperhatikan. Terus yang keenam, pada hari kiamat kebaikan orang yang berutang akan diambil untuk melunasi utangnya. Kebaikan orang yang berutang akan diambil untuk melunasi utangnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alai dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa samma dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar maupun dirham. Jadi diambil dari apa? Diambil dari kebaikannya. Dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat besok. Yang ketujuh, masih bergantung sampai utangnya lunas. Masih bergantung sampai utangnya lunas. Kami selalu ingatkan bahwa utang itu tidak mengenakan hidup. Hidup jadi tidak tenang. Apalagi jika utang sudah menumpuk dan terus dikejar debit kolektor, dikejar DC. Pasti tidur dan istirahat jadi tidak mengenakan dan tidak tenang. Gelisah terus. Pusing terus. Pikirannya, bebannya berat terus.
Ini juga terjadi jika utang itu dibawa mati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasi utang tersebut. Imam Syaukani rahimahullah berkata, lihat maksud tadi ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Apa maksud tadi sini? Imam Syaukani rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan agar ahli waris segera melunasi utang si mayit. Nah, ini. Maka jamaah sekalian, coba perhatikan di sini. Saya tambahkan catatan lagi. Ketika meninggal dunia, maka kalau ada harta peninggalan, urutannya seperti berikut ini ya. Kalau ada harta peninggalan, urutan penggunaan harta ini sebagai berikut. Saya lihat satu, untuk pengurusan jenazah. Untuk beli kain kafan. Kalau mungkin ambulansnya dibayar gitu. Ada biaya rumah sakit karena meninggal ini ya dilunasi dulu. Yang kedua, untuk bayar utang terkait hak Allah dulu. Terkait hak Allah. Ada bahasan kami di rumahisi.com yang kami jelaskan dalilnya di sini kenapa hak Allah dulu, bukan hak manusia. Ya. Ini contohnya punya utang nazar. Hmm. Contoh di sini punya utang nazar. Terus yang ketiga, untuk bayar utang terkait hak manusia. Ini utang kepada si A, utang kepada si B, utang kepada si C, ya dilunasi. Yang keempat, menunaikan wasiat. Untuk menunaikan wasiat. Ingat, wasiat itu dengan dua syarat penting, walaupun ada syarat yang lainnya ya. Menunaikan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Seperti disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ingat yang makna bergantung sebentar ya, sabar ya. Ini belum saya terangkan. Saya lagi terangkan tentang ini dulu ya, ya tentang perkataan Imam Syaukani. Tunggu sabar. Ya. Yang ini jangan dulu dipotong, ya. Menunaikan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Terus tidak untuk ahli waris. Tidak untuk ahli waris. Terus baru yang kelima yang terakhir, harta peninggalan ini untuk warisan. Syarat pentingnya di sini pewaris dipastikan matinya.
Terus ahli waris masih hidup. Hmm. Ahli waris masih hidup. Oke. Urutannya ini. Ini urutan. Urutannya. Untuk pengurusan jenazah dulu. Untuk bayar utang terkait hak Allah. Untuk bayar utang terkait hak manusia. Kemudian untuk menunaikan wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian tidak untuk ahli waris. Yang kelima untuk warisan. Ingat, pewaris dipastikan matinya dulu. Dan ahli waris masih hidup. Syarat untuk warisan itu, syarat pokok. Kalau pewaris belum mati, nggak usah bahas dulu. Ya, coba. Lihat, kita kembali ke perkataan yang Imam Syaukani. Tolong yang nanya tadi, ada di sini perkataannya ya. Penjelasan di atas itu ada di sini. Tadi kan kita masih bahas, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hingga dia melunasinya. Hadis ini adalah dorongan agar ahli waris segera melunasi utang si Mai. Dari tadi urutannya kayak gitu ya. Ingat urutannya tadi ya. Terus hadis ini sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berutang masih menggantung. Masih menggantung. Disebabkan oleh utangnya sampai utang tersebut lunas. Ancaman dalam hadis ini ditujukan bagi orang yang memiliki harta. Bagi orang yang memiliki harta. Ingat ya, bagi orang yang memiliki harta untuk melunasi utangnya, lantas ia tidak melunasi. Berarti ini orang yang apa? Ini orang yang mampu. Ini orang yang mampu, dia punya harta kok. Tapi nggak mau bayar-bayar. Hmm. Ini orang yang mampu. Sedangkan orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad ingin melunasi utangnya seperti yang tadi kita bahas ya, maka ia akan mendapat pertolongan Allah untuk memutihkan utangnya tadi. Allah akan tolong dia untuk melunasi utangnya tadi. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam beberapa hadis. Maka kalau kita maksudkan dengan ini nih, ini berarti dalam kalimat Imam Asy-Syaukani yang ini. Masih menggantung dengan utangnya. Urusannya baru beres nanti di akhirat sampai utangnya lunas. Itu masih nyambung dengan bahasan ini nih. Man mata alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa sama dinar wala dirhamun. Ini kan tanda dia masih menggantung dengan utangnya sampai utangnya lunas. Kalau enggak ya diambil kebaikannya untuk lunasi. Maka berbahagialah jika terbebas dari utang. Nanti ada bahasan rincinya tentang itu ya. Maka berbahagialah jika bebas dari utang. Sebenarnya disebutkan dalam hadis, man faraqar ruhu al jasada wa bari'un min salasin dakhala jannata minal kibri wal gululi wad daini. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. Terbebas dari utang, terbebas dari sombong, terbebas dari gulul, khianat, dan terbebas dari utang, maka dia akan masuk surga. Terus jangan sampai menunda-nunda bayar utang padahal mampu bayar. Ini ada nggak kayak gini? Ada. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Matul ghani zulmun. Fa idza utbiya ahadukum ala maliyin falyatba." Penundaan pembayaran utang dari seorang yang kaya, dia mampu bayar, tapi nggak mau bayar-bayar adalah sebuah kezoliman. Jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya, maka ikutilah.
Nanti kita akan bahas tentang pemindahan utang ya, nanti ada bahasannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan makna hadis penundaan pembayaran utang dari seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Maksudnya, itu seorang enggan melunasi utang yang menjadi kewajibannya padahal ia kaya. Ada orang kayak gini, padahal ia kaya dan mampu untuk melunasi. Ini adalah suatu kezoliman karena enggan menunaikan kewajiban. Karena setiap orang wajib melunasi utangnya. Ingat, setiap orang wajib melunasi utangnya. Utang itu wajib. Yaitu dengan segera. Dengan segera ketika ia punya kemampuan. Ingat, dengan segera dia bayar ketika ia punya kemampuan. Jangan sampai dalam keadaan mampu malah nunda-nunda lunasi. Karena menunda lunasi utang, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam keadaan mampu, zolim. Zolim. Maka pokoknya bertekad dulu deh melunasi utang. Syekh Shalal Fauzan, semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu beliau, menyatakan bahwa hendaklah orang yang berutang serius dalam melunasi utangnya dan segera mengembalikannya pada pemiliknya. Tanpa menunda-nunda kalau memang mampu untuk melunasinya. Ingatlah firman Allah, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ar-Rahman ayat 60. Maka jika kita serius dalam melunasi utang, Allah akan menolong kita. Ingat, jangan sampai susahkan orang lain. Beda halnya jika kita mencari utang lantas kabur. Kayak tadi ya arisan tadi ya. Yang kabur dari arisan atau menghindarkan diri. Menghindarkan dia berarti dia pergi nggak mau tampakkan wajah, nggak mau tampakkan muka, nggak mau ketemu dengan kreditur, dan tak pernah mau melunasi. Ingat, bahaya di sini. Ibnu Majah dalam sunannya membawakan judul bab siapa saja yang memiliki utang dan dia berniat melunasinya. Ingat, dia berniat melunasinya. Lalu beliau membawakan hadis berikut ini. Dulu Maimunah ingin berutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan jangan kamu lakukan itu. Artinya jangan kamu berutang dong. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini Maimunah berarti istri Nabi, Ummul Mukminin. Jika seorang Muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Juga terdapat hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ma'ad-da'ini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullah." Allah akan bersama, artinya memberi pertolongan pada orang yang berutang, yang ingin melunasi utangnya sampai dia melunasi utang tersebut. Selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dalam riwayat lainnya disebutkan pula hadis dari Maimunah, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu ayu addiyahu anallahu azza wa jalla." Siapa yang mengambil utang lantas ia bertekad, ingat, bertekad untuk melunasinya, Allah akan menolongnya. Yang dimaksud dengan hadis di atas, siapa yang mati dalam keadaan utangnya belum dilunasi, padahal ia tidak menyepelekannya. Seperti ia termasuk orang yang sulit melunasi, dia orang susah. Atau ia mati tiba-tiba padahal ia memiliki harta yang tersembunyi. Dan niatannya memang untuk melunasi utang tersebut di dunia. Ini menurut salah satu pengertian yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Adapun hadis ini yang tadi kita bahas, nafsul mu'min mu'allaqatun bidayni hatta yuqda anhu, hadis ini menunjukkan ditujukan pada orang yang mampu lunasi tapi nggak bayar-bayar. Maka masih bergantung dengan utangnya. Adapun yang sudah bertekad melunasinya atau dalam keadaan sulit melunasi utang, tapi sudah bertekad, maka Allah akan menolongnya. Ingat pula ancaman lainnya. Kalau seorang meminjam harta lantas tidak punya niatan untuk mengembalikan, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafa atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain di antaranya berutang, lantas ia bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Dan siapa yang meminjam harta orang lain, lantas ia bertekad tidak mau mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Yang jelas dari pembahasan kita ini, terakhir, lihat, pikir matang-matang kalau mau berutang. Ya, pikir matang-matang kalau mau berutang.
Ingatlah, Nabi kita SAW sendiri selalu berdoa tadi ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ibnu Qayyim katakan. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat. Sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sambil nunggu untuk tanya jawab, ini ada ini dari kru Rumaisa TV ada iklan terlebih dahulu. Coba. Sebentar. Silakan yang mau resen kita tunggu. Silakan resen. Bisa langsung bertanya atau mau ada ini dulu Ustaz dari Rumaiso? Ada Rumaisa dulu sebentar. Silakan, ada nanti yang dari ini juga ya, dari kolom komentar. Tapi nanti yang prioritas saya ngeresen dulu. Oke. Ya. Yang resen dulu, coba kami tunggu dulu berapa waktu sebentar. Untuk yang ingin bertanya kita minta nunggu dulu ya Ustaz. Ya, tunggu dulu. Sebentar. Kita senantiasa memanjatkan doa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami. Kita senantiasa memanjatkan doa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rihlah Keluarga Sakinah bersama Majelis Ta'lim Sofia Solehah dan Rumaiso tanggal 22 hingga 24 Desember 2023. Makna qurrata a'yun itu adalah istri dan anak-anak itu taat kepada Allah. Ayo ajak keluarga Anda untuk rihlah sembari mengikuti kajian eksklusif Keluarga Idaman Menuju Surga bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Ini dimulai dari mana? Dari orang tua yang baik, yang soleh. Ustadz Aminur Bait, antara suami dengan Ustadz istrinya Abu Salman Muhammad, agar selalu terikat sama dan Allah. Kak Erlan Iskandar. Siapa yang tadi Fasilitas menginap di Hotel Grand Rohan Jogja. Rihlah ke Pantai Mesra Gunung Kidul. Kunjungan ke Darussolihin. Makan siang dengan menun deso. Jamuan makan malam di Sekar Kedaton. Goodie bag dan rihlah kit full hadiah kuis. Belanja oleh-oleh khas Jogja. Full booth produk lokal pilihan. Welcome drink, sweet coffee break, lunch, dan happy dinner. Dapatkan spesial harga early bird sebelum tanggal 20 September 2023. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi nomor berikut. Semoga Allah karuniakan pada kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan mendapatkan qurrata a'yun, penyejuk mata. Rihlah Keluarga Sakinah dipersembahkan oleh Majelis Ta'lim Sofia Solehah dan Rumaiso. Baik, silakan Pak Safar. Baik, Monggo. bagi Mufatih yang sudah resen, silakan menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum silakan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Silakan. izin bertanya. Saya kan buka usaha ini, misalkan saya buka toko ya Ustadz ya. Kemudian ada orang yang membeli produk saya dengan akad kan kita jual beli, tapi ternyata orang tersebut itu mampu bayarnya nyicil. Misalkan akadnya awal nyicil 6 bulan misalkan ya Ustadz ya. Itu udah nanti nyicilnya berapa ini segini misalkan gitu. Ternyata dalam waktu 6 bulan tuh dia tidak bayar sama sekali. Itu jatuhnya jadi utang atau gimana ya Ustadz? Karena kita kan saya pernah dengar dari kajian bahwa itu
tidak boleh dikatakan hutang gitu Ini katanya Ustadz. akadnya sejak awal itu utang piutang, mau nyicil atau mau cash, Bu? Eh, ada yang mau nyicil Ustadz, terus ada yang cash terus tiba-tiba itu nggak jadi gitu. Jadi misalkan dia tuh mau ke rumah, misalkan saya mau beli barang ini dong Mbak gitu. Tapi ketika di rumah dia bilangnya nyicil gitu akhirnya Ustadz. Ya udah ketika misalkan nyicil gitu, oh ya udah kalau misalkan nyicil saya ambil untung segini ya Mbak gitu misalkan ya Ustadz ya. Tapi dalam waktu temponya Nah, ini dikasih nggak tempo boleh, Bu. itu, Em, halo, iya, Bung Fatih, iya, iya, iya Ustadz. ini dua harga yang nggak jelas. Ya, Ini termasuk larangan jual beli dua harga. Karena sejak awal tidak jelasnya cash atau nyicil. oh ya Oke? gitu ya, iya, Ya. Dan Rasulullah SAW itu melarang, ini bahasa ininya, teksnya ini saya lupa, tapi pemahamannya adalah Rasulullah SAW itu melarang jual beli dua harga seperti ini. Artinya ada cash dan utang, piutang atau nyicil dan belum diputuskan di situ. Mana yang mau diambil? iya, Termasuk masalah situ, Bu. Maka nggak boleh. iya. Kalau Berarti misalkan solusinya dia, ya, solusinya ya dulu, biasa, solusinya. Jadi ketika dia mau utang, ya katakan ke dia, maaf, yang kemarin ini berarti nggak jadi cash ya. mm-mm. Terus minta ke dia, sekarang berarti utang G. Ya, kalau dia rela ini berutang, ibu sampaikan. Kalau ini jadi utang, nyicil, maaf harganya saya naikkan. Iya Ustadz Gitu ya, mau Fatih. iya. Terus ini Seperti Ustadz, itu. kalau misalkan dia kita kasih tenggang waktu gitu ya, misalkan Ustadz ya, misalkan 6 bulan gitu. Tapi ternyata dia tuh nggak bayar Ustadz selama 6 bulan sampai misalkan bertahun-tahun gitu ya Ustadz yang nggak bayar. Pada akhirnya kita memutuskan ya udah kamu bayar, misalkan harganya barangnya misalkan ya Ustadz ya 100.000. Kalau misalkan dia pakai cicilan, dicicil itu kita ngambil untung jadi 150 kan Ustadz ya dengan bayar dicicil itu. Jadi kita gini Ustadz, ya udah kamu bayar harga barangnya aja deh, keuntungannya kita nggak usah gitu. Itu boleh nggak sih Ustadz? Itu dia bayar cash apa nyicil? Nyicil. Jadi akad kita awal nyicil ya Ustadz ya. Saya kasih waktu 6 bulan nih, kamu bayar Ya. cicilannya segini gitu. Misalkan harga barangnya 100.000. Terus saya ambil untung 30% jadi 150 misalkan ya Ustadz ya. Misalkan. Terus selama tenggang waktu itu dia nggak bayar gitu Ustadz. Sampai sampai lama gitu tenggang waktunya. Akhirnya kita memutuskan daripada nggak dibayar, ya udah kamu bayar bayar sesuai harganya barangnya aja deh untuk keuntungannya kita nggak usah dibayar gitu. Itu boleh Kak Ustadz, karena kan tidak Berarti ibu sesuai dengan rugi, akad di awal berarti gitu. ibu rugi. Iya, Tidak iya, ada keuntungan di situ, Bu. iya, Yang penting harganya sudah pasti satu, terus kalau ibu malah turunkan, yang penting dia lunasi, ya kembalikan sesuai pokok saja gitu ya, nggak masalah, itu nggak apa-apa ya Ustadz ya. nggak masalah. Kalau kalau itu Ustadz yang tadi jatuhnya kalau misalkan dia tidak sesuai dengan waktu yang kita berikan, itu dihukumi hutang atau gimana ya Ustadz? Karena saya pernah dengar kajian itu bukan hutang katanya Ustadz, itu dihukumi tanggungan gitu, tapi bukan hutang gitu Ustadz. Oke, gimana? Saya bingung itu, Bu. Saya pernah dengar kajian, jadi misalkan saya tuh nggak boleh bilang gini Ustadz, itu tuh bukan hutang, tapi itu tanggungan gitu Ustadz. Karena kan saya merasa ada orang yang berhutang dengan saya gitu. Tapi saya nggak boleh menghukuminya hutang gitu, Ustadz. Bener nggak sih itu, Ustadz? Orang Indonesia ini bahasa aja jadi debat gitu loh, Bu. Kayak Berarti unfaedah. utang ya, Ustadz? Pengertian utang kan sudah dipahami ya, gimana utang. Iya, 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 iya. Sudah. Kita itu kadang ngubah bahasa tapi nggak ada manfaat gitu loh. Hakikatnya Bu yang dipelajari, Bu. Mau dia Baik, putar Ustadz. balik bahasa, kalau itu maksudnya utang ya utang. Nah, Ustadz, Ustadz. Gitu. Iya. Oke. Jazakallah khairan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, berikutnya
Terima kasih buat Umu Fatih. Ini untuk jamaah yang sudah bertanya, mohon bisa menghubungi Mbak Rini ya, via chatroom aja langsung ke Mbak Rini untuk memberikan nomor handphonenya. Insya Allah nanti akan kami berikan 3 buah buku untuk penanya ya. Nanti penanyanya akan kami tentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Ya, pertama mungkin Umu Fatih, nanti 2 lagi dari yang pertanyaan melalui chatroom. Hanya karena yang bertanya lebih dari 2, insya Allah nanti panitia akan menentukannya. Tapi mohon bisa menyampaikan nomor handphonenya untuk nanti dihubungi kembali. Izin Anda bacakan saat pertanyaan yang sudah Ya, masuk. silakan. Pertama, Ustadz, bagaimana jika utang nazar bukan berupa harta? Misalnya, jika lulus nanti saya akan berpuasa sekian hari. Mohon jawabannya, Ustadz. Nah, itu bukan berupa utang kan? Itu utang nazar tuh. Kalau saya lulus, saya akan puasa kan? Berarti puasa tidak wajib. Yang namanya nazar adalah ilzamu kurbatin ghairi lazimatin bi asli syar'i. Mewajibkan sesuatu yang secara hukum syariat tidak wajib menjadi wajib. Puasa tidak wajib, tapi karena urusan dia tadi, urusan dunia yang terpenuhi, syaratnya terpenuhi, maka jadi wajib, maka wajib ditunaikan. Ya, di situ tidak ada kaitannya dengan harta di situ, tapi hukumnya jadi wajib. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini dalil di surat Al-Insan, mereka itu menunaikan nazarnya. Dan hukum menunaikan nazar kata para ulama itu hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Silakan nanti untuk Akhi Reza bisa menghubungi Mbak Rini ya via chatroom untuk menyampaikan nomor handphonenya. Kemudian pertanyaan lagi dari Tinan, ini saya nggak tahu nih Akhi apa Ukti ya. Apakah benar yang menghutangi wajib mengingatkan sebanyak 3 kali kepada yang berhutang? Mohon jawabannya, Ustaz. 3 kali, kalau sudah 3 kali berarti lunas gitu. Kan enggak. Mengingatkan itu terus menerus lah. Walau alam tidak ada, dari kemarin kita bahas itu mengingatkan orang yang berutang itu sampai dibatasi nggak ada. Ya, karena jatuh tempo utang tadi itu bisa berulang kali. Agustus belum bayar berarti tertunda September, September belum bayar ya Oktober, Oktober belum bayar terus gitu. Mau ingatkan dia berulang kali sampai utang lunas. Mau lunas nggak sih gitu kan? Kalau mau lunas ya bayar terus. Wallahu a'lam. Yang penting sabar untuk nagih. Itu aja. Baik, Ustaz. Kita sekarang seling dulu kepada yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Silakan, Mbak Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Tadi kan di sini disebutkan bahwa Allah akan membantu kita yang punya niat untuk membayar hutang. Nah, masalahnya gimana kalau misalkan kita seumpamanya berhutang, tapi hutang tersebut ada ribanya? Apakah Allah akan membantu juga atau seperti apa, Ustaz? Itu orang yang susah nggak? Dibilang susah mungkin enggak, cuman gini. Misalkan gini, karena ada keperluan mau renov rumah, karena mau nikahan, jadi dia gadekan motor-motor itu untuk renov, kayak gitu, Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana? Hukum renov rumah wajib? Enggak sih, kalau saya. Enggak kan? Enggak. Baik. Terus, untuk berutang dalam masalah itu berarti tidak wajib? Tidak wajib. Enggak sampai celaka juga kalau enggak berutang kan? Betul. Oke. Tapi ada kondisi orang sudah tahu kalau itu riba dan dia baru sadar saat ini. Iya. Dia baru sadar saat ini. Dan dari saat ini dia bertekad ingin lunasi itu. Maka Allah akan tolong itu. Sebenarnya udah tahu Ustaz, maksudnya dikasih tahu jangan apa maksudnya
jangan ambil hutang itu karena ada ribanya gitu kan. Tapi Hmm. mereka ya nggak apa-apa, saya kan bisa bayar gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh Ya sudah. ada beberapa Berarti nanti hutang Allah akan riba yang sudah hancurkan diselesaikan gitu. orang Hmm. yang berutang riba. Ya, kalau hancur itu ya berarti agak sulit lunas, sulit ditolong. Karena sudah Oh. dijelasin, sudah diberikan penjelasan, tapi ya tetap ngeyel. Itu coba caranya supaya nggak ngeyel gimana ya Ustaz? Atau Ya apakah dinasihatin hutang-hutang terus orang kayak gitu ya. Memang iman kurang ya, nggak mungkin sadar-sadar. Iman kurang ya, terus butuh duit gitu. Ya diterjang aja dia menurut dia. Sehingga kalau ibu ngomong apapun dia nggak mau dengar. Iya, Ustaz. Baik-baik. Ya, sampaikan aja. Kalau Ya. nggak mau dengar ya sudah. Hmm. Baik Gitu Ustaz. ya. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Baik, Sat. Ini ada pertanyaan, Sat. Jadi suami istri ini sudah bercerai, namun anak-anaknya tinggal bersama ibunya. Siapa Nah, yang tinggal bersama kondisinya ibunya? anak-anak. Jadi suami istri bercerai, anak-anak tinggal sama ibunya, dan si Ya. bapak menyanggupi untuk memberikan nafkah bulanan 2 juta per bulan, misalnya. Tapi si mantan istrinya mintanya 10 juta per bulan. Wow. Nah, mantan suami ini dari awal bilang tidak menyanggupi dan memberi solusi. Kalau ibunya nggak mau, ya nanti anak-anaknya biar si suaminya aja deh yang melihara, tinggal sama suaminya. Tapi istrinya kekeh nggak mau ngelepas anak-anaknya, tapi tetap menuntut mantan suami untuk memenuhi 10 Bayar juta 10 tadi. juta. Nah, sekarang si istri selalu menyampaikan bahwasanya suami tadi masih punya hutang sebesar selisih tadi gitu berarti Ustaz ya, dari yang dia 8 juta. request dengan yang disanggupi. Ini juga waktu di pengadilan, di waktu putusan sidang cerai, suami juga nggak dipanggil untuk mendatangkan uang nafkah atau semacamnya. Sampai saat ini mantan istri selalu mengatakan mantan suami memiliki hutang dengannya. Nah, mohon pencerahannya Ustaz, apakah memang timbul hutang dengan kondisi seperti ini? Ya ini harus disepakati dulu itu utang atau enggak. Karena kalau mau paksakan itu utang, wong suami nggak mampu. Suami nggak mampu suruh 10 juta, cuma mampu 2 juta. Gimana mau paksakan orang utang? Gitu. Makanya harus diskusikan dulu. Ini bagaimana maunya? Ya suami pasti cuma bilang, saya cuma mampu 2 juta kok. Ya sudah 2 juta. Siapa tahu gaji suami seperti itu. Kenapa mau dipaksakan? Nah, nanti kalau sudah disepakati, ya ternyata suaminya gajinya itu lebih dari itu, tapi cuma mau bayar 2 juta. Nah, nanti baru sepakati nih. Kalau gitu sisanya utang ya. Nanti kalau kamu ada uang baru bayar ya. Nah, karena dia kebetulan mungkin pada waktu itu belum mampu. Tapi sebenarnya punya harta untuk lunasi itu. Nah, berarti jadi utang. Jadi untuk diskusikan itu jadi utang, ya rembuk dulu. Kalau mau putuskan itu jadi utang, rembuk dulu gitu. Jangan satu pihak saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan juga, Ustaz. Kalau yang berhutang memberikan lebih dari nilai hutangnya, apakah boleh diterima? Karena ucapan dari yang berhutang sebagai terima kasih sudah dibantu. Mohon jawabannya, Ustaz. Nah, kan tidak ada syarat awal. Tambahan dalam utang piutang itu jadi riba jika ada syarat awal. Jadi kalau ketemu dengan dia ketika awal itu, ya kita pinjamkan uang 5 juta ya. Terus kita bilang, saya mau pinjam 5 juta ini, syaratnya ada. Bunga 5%. Gitu misalnya. Syarat awal. Tapi kalau sudah dipinjam 5 juta, nggak ada syarat awal ya. Tapi pihak debitur yang berutang merasa sudah ditolong oleh pihak kreditur, maka dia bawakan hadiah. Tanpa ada syarat di awal ya. Dia bawakan hadiah. Mungkin ada hasil panennya mungkin ada roti dia bawa atau uangnya dia tambahkan sedikit untuk jajan anak-anak dari si kreditur. Maka itu sah-sah saja. Boleh. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya dari Ukti Nina pertanyaannya,
bolehkah memberi hutang dengan memberikan pinjaman berupa emas dan nanti bayarnya pakai emas lagi? Mohon jawabannya, Ustaz. Bolehkah memberi utang dengan memberikan pinjaman berupa emas dan bayar nanti pakai emas lagi? Boleh. Ya, kalau emas bayar emas boleh. Gramnya nanti sama saja. Dulu pinjam 10 gram, kembalikan 10 gram. Seandainya dia mau konversikan dengan emas lagi, kalau mau bayar berarti harus dengan emas yang ada kurs harga emas pada saat pembayaran. Kalau mau bayar dengan uang. Karena dulu kan pinjamnya emas. Maka dikonversikan dengan harga emas saat pembayaran. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ukti Darmini Darmanto. Izin bertanya, Ustaz, misalnya kasir setelah balancing terjadi selisih lebih. Jadi mungkin setelah hitung-hitungan uangnya malah lebih dari yang dicatatkan gitu mungkin, Ustaz ya. Ini bisa terjadi karena mungkin pada saat operasi itu, pada operasional lupa ngasih uang kembalian, tapi dia nggak ingat nih uang punya siapa gitu, Ustaz. Jadi intinya dia waktu bekerja ada uang kembalian tapi nggak dia berikan, lupa gitu. Nah dia udah nggak tahu lagi ke siapa ini. Nah solusinya gimana, Ustaz? Solusinya itu disisihkan saja. Ya, disisihkan saja dan tidak dimanfaatkan. Masuk ke seperti dana haram gitu ya. Dana haram atau dana riba atau dana nanti ditujukan untuk sosial bisa. Yang penting dana seperti ini, yang dana yang tidak jelas, kalau kita mau hati-hati, ya salurkan saja untuk orang lain, untuk kepentingan umum, untuk orang miskin atau membantu orang yang kesulitan dalam utang, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Sebagai infak gitu, Ustaz ya? Ya bisa juga, kalau tidak itu ya minimal dibersihkan saja gitu loh. Saya mau bilang infak, kalau ini kan tidak jelas hal haramnya ya, cuma abu-abu aja ya. Ya berarti kalau mau bagi untuk infak juga bisa. Tapi kalau jelas haramnya, artinya kalau itu harta haram, ya maka tidak boleh diniatkan sedekah satu, terus tidak boleh pakai pribadi, lalu tidak boleh pakai untuk bangun masjid. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, apakah ada doa-doa khusus agar yang berhutang bisa segera membayar? Ini udah ditagih 3 tahun, nggak bayar sampai malu sendiri yang nagih, Ustaz. Doa khusus agar yang berutang bisa segera bayar. Yang berutang ya tadi ya doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Satu. Yang kedua, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kumpulan doanya ada di sini. Kumpulan doa-doanya ada di sini, atau di buku saya 50 doa mengatasi problem hidup. Ya, Baik, lagi. Ustaz. Silakan ya tadi ya, Usti Dina Kawakibi ya. Kalau berminat bukunya bisa menghubungi Mbak Rini, sampaikan nomor teleponnya, tapi nanti kita akan hubungi mana-mana yang berhak berdasarkan keputusan panitia ya, karena bukunya terbatas. Tapi kalau mau beli, bisa silahkan. Kemudian Ukti Rena bertanya, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang berhutang sudah ditagih, dia lebih galak. Hutang dari tahun 2014 sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar. Orangnya saya tidak tahu di mana sekarang, apa lebih baik diniatkan untuk sedekah saja Pak Ustadz? Ya. Jadi orang yang berhutang saat ditagih dia lebih galak. Hutang dari 2014 ya, sudah berapa tahun? Hampir 9 tahun ya. Dan sampai sekarang hutang belum dibayar. Orangnya saya tidak tahu di mana sekarang. Nggak mau tagih berarti nggak jelas kan di mana. Ya, pasti nomor kontak juga nggak ada. Kalau mau ya yang pertama, cara pertama ini paling berat, diikhlaskan. Tadi disedekahkan itu berarti diikhlaskan, dianggap putih. Bisa sedekahkan atau diikhlaskan sebagian, atau diikhlaskan atau disedekahkan seluruhnya. Wa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau mau sedekahkan, mau ikhlaskan, itu lebih baik. Atau ya fanaziratun ila maisarah. Tunda saja, berarti ya siapa tahu nanti besok-besok dia bayar. Berarti belum nganggap lunas. Ya, belum nganggap lunas. Kalau mau sabar dengan ini berarti nantinya setiap hari, kemarin ada bahasan kita ya, setiap hari itu dihitung sedekah terus. Tapi kan ya saya katakan kemarin, ini juga berat. Ini juga berat. Kenapa? Oh, sabarnya lama sekali tuh.
Maka saya tidak bisa katakan mau ikhlaskan atau berikan tenggang waktu. Tergantung kondisi utang itu seberapa besar dan tergantung kondisi orang yang kita hadapi. Wallahu a'lam. Baik, Bisa Ustaz. bersabar ya. Ya, selanjutnya dari Ukti Ambar, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kalau orang yang berhutang sampai lama belum bayar, lalu orang yang dihutangi merelakan hutangnya, tidak dibayar, dan rela gitu Ustaz ya. Apakah nanti di akhirat orang yang berhutang tersebut akan tetap diambil amal kebaikannya untuk bayar hutang, Tidak. Ustaz? Tidak, berarti kan sudah selesai. Karena kan tadi sudah merelakan, berarti mengikhlaskan kan, berarti sudah selesai. Nggak ada pengambilan kebaikan lagi seperti yang tadi disebutkan untuk lunasi tidak ada lagi dinar dan dirham, jadi diambil kebaikannya itu untuk orang yang memang nggak bayar-bayar. Tapi kalau sudah dianggap lunas, sudah diikhlaskan, sudah selesai. Ya, berikutnya lagi. Kemudian tadi lanjutan tadi Ustaz tentang doa buat Nah, orang yang bergantung berhutang. berarti urusannya belum beres nanti di alam kubur. Di akhirat itu mulai dari alam kubur nggak beres sampai nanti ya utangnya itu dibayar dengan kebaikannya. Jadi antara yang tadi poin yang saya sebutkan tengah di situ dan poin sebelumnya itu masih nyambung. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini lanjutan pertanyaan untuk doa tadi Ustaz ya. Ada di YouTube dapat Oh, ini doa doanya seperti ya. ini. Walama dakhulu Walama min haitsu dakhulu min amarahum makana yugni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadla. Ini sahih nggak Ustaz? Doa tersebut disuruh dibaca Wallahu 7 a'lam. Saya kali, belum pernah dilakukan selama 7 malam. pernah dengar doanya. Amalkan saja yang soi saya. Yang soi sudah jelas. Ya, yang Baik. belum kita tahu asalnya belum tentu menyelesaikan masalah. Ya, karena kalau yang doa dari Nabi, doanya itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Singkat, syarat makna. Maknanya itu padat gitu. Amalkan saja dari Nabi SAW. Ada di buku teman belum bayar utang ini. Jadi yang belum punya segera miliki. Atau di buku kami 50 doa mengatasi problem hidup. Ya. Berikutnya lagi. Baik, Ustaz. Oh ya, ini juga ada pesan dari timnya Ustadz ya. Bagi yang berminat untuk buku-bukunya jangan lupa ya, bisa mendapatkannya di Rumaiso Store, bisa juga di Shopee, di Tokopedia. Silakan ya, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari buku ini ya. Termasuk doa-doa ya, Ustadz ya. Ya, doa-doa Insya itu Allah. yang ini saya sarankan ini ya. Untuk yang punya utang itu nggak lunas-lunas, perkuat doa lagi. Jadi di samping kita ikhtiar, itu perkuat doa lagi. Allah akan tolong itu, harus yakin. Ya. Dan banyak yang memang seperti itu, dia usaha supaya utangnya cepat lunas, kuatkan doa lagi. Dan sering orang-orang kalau mereka ketemu saya terus sudah laksanakan kiat-kiat kayak gitu, dia cerita, Ustaz, alhamdulillah Ustaz pelan-pelan nih utangnya sudah lunas nih. Gitu. Kuatkan doa terus. Harus yakin doa itu terkabul. Terus. Baik, Ustadz. Selanjutnya kalau ada hutang yang sudah 10 tahun lalu, Ustadz. Nah, pembayarannya itu kalau mau dibayar sekarang tuh sesuai nominal waktu berhutang atau disesuaikan dengan konversi misalnya dengan nilai Enggak emas boleh konversi ke sampai emas. sekarang. Kemarin sudah kita bahas dan nanti ada bahasanya juga. Konversi ke emas nggak boleh kecuali utang emas dengan emas. Emas dibayar emas. Baru tuh. Kalau enggak emas dulu pinjam, bayar emas sekarang tapi nggak ada emas, dia konversikan ke uang dengan harga emas hari ini. Tapi kalau emas 10 tahun yang lalu, resikonya adalah, maaf, ini bukan emas ya, uang kan? Uang 10 tahun yang lalu, resikonya di bawah saat ini uangnya berapa? Kalau mau konversikan emas, bawa ke emas harga emas hari ini. Dulu misalnya pinjam 5 juta. Ya, 5 juta dulu itu gram, taruh 500.000 per gramnya. Ya, 5 juta berarti berapa? 10 gram kan? 10 gram. Bawa ke sini juga tetap 5 juta. Walaupun nanti jadi 5 gram karena emas sekarang 1 juta. Risiko. Ya, jadi jangan konversikan ke emas dulu. Kecuali pinjam emas, kembalikan emas. Pinjam uang, kembalikan uang. Itu caranya. Ya. Wallahu a'lam. Jadi nggak kenal inflasi ya, Ustadz ya? Kecuali hiperinflasi, Pak Sabar. Hiperinflasi. Hiper. Oh, kalau nggak hiperinflasi. hiperinflasi tetap itu. Kalau nggak terlalu jauh, nggak tetap kembalikan seperti yang semisal. Kaidah dalam mengembalikan utang sudah pernah kita bahas. Raddul misli. Dan itulah resiko pinjamkan uang. Ya, kalau memang mau aman, mau aman, pinjamkan emas.
Pakai nilai emas ya. Pakai Baik, Ustaz. emas. Kasih emas. Nah, mau pinjam berapa? Oh, 5 juta. Sebentar. Saya kasih emas saja ya. Gitu. Kasih emas yang nilai 5 juta. Urusan dia kan yang pokoknya besok kembalikan emas lagi. Oh, dia mau pakai emas ini ke atau dia mau tukar ke, terserah dia. Yang penting kita pinjamkan emas. Nilainya jauh, ini insya Allah tidak berubah jauh. Ya kayak gitu aja nilainya emas itu. Ya 10 gram tetap 10 gram. Malah mungkin jadi untung, tapi untungnya kan gak riba di sini karena pinjam emas kembali emas. Kan sudah rodul misli di situ. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Oh, ini agak teknis nih ya. Ini kalau bukunya dikirim ke Hong Kong mungkin nggak tuh, Ustaz? Ini ada jamaah Coba kita nanti yang di hubungi malam ini. marketplace, insya Allah kalau beli di marketplace mudah-mudahan bisa itu ya. Oke. Terusnya kan sudah canggih marketplace-nya itu, tinggal cara pengirimannya saja. Yang di Baik, Ustaz. YouTube ini juga banyak. Ada yang mau di Ustaz bacakan yang dari YouTube, Ustaz, pertanyaannya? Yang dari Zoom, insya Allah sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya, Ustaz. Ini ada yang sama apa dibayar Pak Ustadz? Apa nih? Di YouTube ini banyak tapi hampir mirip-mirip ya. Dan ini ada yang minta lunasi utang kayaknya ini. Allahu a'lam. Lunasi utang di sini bukan urusan di majelis ini ya. Nanti mikir masing-masing. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan baru, Ustaz, masih bisa, Ustaz? Ya. Ini bagaimana cara membayar hutang kalau si pengutang tidak tahu lagi keberadaannya? Ini maksudnya si pemberi hutang mungkin kali ya. Dia mau bayar tapi yang memberi hutang malah ketahuan lagi. Begitu juga keluarganya. Jadi si debitur mau bayar tapi dia nggak tahu si kreditur yang minjamin itu di mana. Mungkin begitu maksudnya. Kalau bisa cari satu ya. Kalau tidak dapat lihat keluarganya, kasih ke keluarganya. Kalau juga tidak dapat mungkin ahli warisnya, siapa tahu dia sudah meninggal, kasih ke ahli warisnya. Kalau tidak dapat lagi, maka niatkan uang tadi untuk sedekah. Sedekah dengan maksud sedekah untuk dia. Jadi atas nama dia. Ini si A ini siapa, terus niatkan sedekah atas nama dia. Tapi kalau problemnya nama kreditur ya. Tiba-tiba dia balik lagi. Nagih, ya resikonya harus bayar. Karena siapa suruh sedekain, tadi dia punya uang kok, ya kan? Siapa suruh sedekain? Kalau dia nggak rela sedekah tadi ya berarti kembaliin. Tapi kalau dia rela, sudah, kamu sudah sedekain, alhamdulillah, nggak apa-apa, ya sudah aman. Wallahu a'lam. Kalau sudah disedekahkan, Ustaz, itu nanti hitungannya di yaumil akhir itu masih hutang atau gimana, Ustaz? Insya Allah dianggap lunas. Baik, Ustaz. Ya. Sepertinya sudah pertanyaan terakhir tadi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Ditutup, Ustaz. Insya Allah kita nanti mungkin ada beberapa bahasan lagi. Kalau saya lihat di sini ada tambahan lagi, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sepertinya memang kita harus bahas solusi-solusinya langsung nih Pak Safar nih. Solusi-solusi untuk orang yang berutang nih. Apa saja solusinya? Sini banyak saya kasih solusi. Dan cara lunasi juga saya jelaskan di sini. Dalam buku ini ada cara-cara lunasinya. Utang yang mana dulu dilunasi dari sekian banyak. Dia punya pinjol ada 20 misalnya. Mana yang dilunasi dulu? Itu perlu pembahasan sendiri lagi. Biar ini yang punya utang berat. Itu Allah mudahkan untuk lunasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Mungkin perlu dipikirkan juga nih. Yang kumpul-kumpul ini mungkin ada muhsinin diantaranya gitu ya. Bisa disisihkan hartanya mungkin untuk solusi gitu ya. Sesama jamaah gitu ya. Walaupun mungkin besarnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi mungkin bisa jadi solusi nih. Kalau ada juga solusi lain itu Pak Safar. Berutangnya itu ke satu perkumpulan aja gitu. Yeah. Jadi misalnya RT ke RT-nya dia gitu ya. MTHK berarti sama anggota MTHK saja yang sudah komitmen deh gitu. Itu bisa sangat membantu dan nanti ada uang kas nanti yang dipakai untuk pinjamkan, nanti kembalikan tidak perlu ada tambahan gitu. Itu lebih efektif daripada pinjam ke orang yang nggak dikenal atau orang luar gitu. Lebih resiko dibanding orang dekat.
Mungkin bisa dikumpulkan nih siapa-siapa muhsinin mungkin yang berkenan hartanya dijadikan modal gitu ya, diputar buat Iya, bisa. membantu yang kekurangan gitu ya disisihkan karena bahaya pinjol ini semakin dahsyat ini saat sangat Iya, mudah betul Ustaz ini. didapatkan, sangat menggoda gitu. Tapi begitu bayar, Iya, nauzubillah. iya. Baik, izin Sat, kalau Sat mau tutup, mau doa, silakan Sat. Iya. Kami sarankan pokoknya perbanyak doa. Di antaranya doa tadi ya. Dan kita mohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu minal ma'tham dari dosa dan terlilit dalam utang. Tadi ya, dosa itu mengakibatkan kerugian di akhirat dan utang tadi mengakibatkan kita rugi di dunia. Satu dua lagi ya yang saya coba tuntunkan ya. Allahumma kfina, kita kalau itu untuk kami ya, tapi kalau untuk diri sendiri, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku agar bergantung kepadamu saja ya Allah, tidak kepada selainmu. Doa ini ada tadi di sini, nanti ada kumpulan doa tentang utang di sini, silakan diamalkan. Semoga utang-utangnya cepat lunas. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kasiran wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah ridho ikhtiar kita untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan kita untuk memahaminya, Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, mendakwakannya, dan bahkan berjihad dengannya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya yang seolah akan kami informasikan melalui media sosial. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jazakallah Semoga khairan. acara akhirlahnya Terima lancar ya kasih Ustaz. Pak. Ya, Allah